Halo semua yang hobi nonton film, kembali lagi di channel Hobi Film. Gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Sabar Ini Ujian. Film ini merupakan tentang seorang pria yang terbangun di hari yang sama sampai berkali-kali, di mana hari tersebut adalah bertepatan dengan hari pernikahan mantan pacarnya. Apakah dia berhasil keluar dari hari itu? Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria yang terbangun dari tidurnya, disebabkan oleh handphonenya yang berbunyi dikarenakan ditelepon oleh ibunya. Nama pria tersebut adalah Sabar, dan Sabar pun menjawab telepon dari ibunya. Dan Sabar pun mengobrol dengan ibunya. Dan film pun baru dimulai. Di sini kita diperlihatkan Sabar yang sedang bermain HP, di mana Sabar melihat video persiapan mantannya yang akan menikah. Dan Sabar pun didatangi oleh temannya. Nama temannya tersebut adalah Billy. Billy menyuruh Sabar untuk move on dari mantan pacarnya tersebut karena sudah 4 tahun berlalu. Dan menyuruh Sabar untuk datang ke acara pernikahan mantan pacarnya karena mantan pacarnya sendiri yang mengantarkan undangannya. Dan Sabar pun setuju untuk datang. Dan sebelum Billy pergi, Billy berkata bahwa video epic Sabar dan mantan pacarnya ada yang mengupload ulang. Dan Sabar pun mengecek video tersebut. Sabar kaget karena video tersebut sudah tembus 1 juta penonton, dan Sabar pun menonton video tersebut. Video tersebut berisi Sabar yang sedang di kafe didatangi oleh mantan pacarnya. Nama mantan pacarnya adalah Astrid. Astrid datang ke kafe tersebut dikarenakan Sabar yang tidak datang di hari pernikahan mereka berdua. Dan Astrid pun pergi dari kafe itu dan meninggalkan cincin pernikahan mereka. Scene berpindah di mana Sabar yang sedang main handphone dan didatangi oleh orang yang juga kerja di tempat Sabar bekerja, di mana dia bercerita tentang dia yang ditinggal nikah, bahkan lebih parah dari Sabar, karena dianya yang kurang gercep dan dia yang kabur dari pernikahannya. Dan Sabar berkata bahwa kenapa ceritanya bisa sama ceritanya Sabar. Dan Sabar melihat orang yang tiba-tiba mukanya mirip sama mukanya Sabar, dan Sabar pun terbangun dari tidurnya, dan ternyata itu hanyalah mimpi. Kita beralih di mana Sabar yang akan pulang sambil teleponan sama Billy, di mana Sabar berkata kepada Billy bahwa dia nggak sanggup untuk datang besok ke acara pernikahan Astrid. Dan Sabar yang sambil memberikan uang kepada orang yang berada di dekatnya Sabar. Dan Sabar pun masuk ke dalam mobil tersebut dan pergi. Scene berpindah di mana Sabar yang ditelepon oleh ibunya. Ibunya berkata kepada Sabar untuk bangun dan siap-siap. Dan Sabar pun ditelepon oleh Billy. Billy memberitahu untuk cepetan mandi supaya tidak telat ke akadnya. Dan saat Sabar mau berangkat, mobilnya tidak mau hidup. Dan Sabar pun menelpon Billy. Dan Sabar berkata bahwa dia nggak bisa datang karena mobilnya yang nggak mau hidup. Billy menyuruhnya untuk naik taksi online saja. Dan Sabar mengambil uang di ATM. Pekerja di tempat tersebut pun terjatuh. Dan Sabar pun berangkat ke acara pernikahan mantannya menggunakan taksi online. Saat sedang di perjalanan, Sabar mendengar supir taksi online tersebut sedang teleponan dengan istrinya, di mana supir taksi online tersebut ingin membelikan barang-barang mahal. Dan Sabar pun sampai. Saat sudah sampai, teman-temannya Sabar bertanya kepada Sabar, kenapa dia memakai jas, padahal semua menggunakan baju batik. Dan Sabar bertanya kepada Billy, kenapa dia nggak kasih tahu. Dan Sabar berkata bahwa di grup WA sudah dikasih tahu bahwa pakaiannya sudah berubah. Dan pengantin perempuan pun datang, di mana Sabar yang terpesona dengan Astrid. Dan akad pun dimulai. Dan saat akad sedang dimulai, di mana pengantin prianya salah dalam penyebutannya. Nama pengantin pria tersebut adalah Dimas. Dan di mana temannya Dimas datang. Di mana temannya tersebut adalah temannya Dimas saat sekolah di luar. Nama temannya tersebut adalah Tiffany. Kita beralih di mana Sabar yang terbangun lagi dengan suara handphone yang berbunyi karena ditelepon oleh ibunya. Dan ibunya pun menyuruh Sabar untuk bangun dan siap-siap. Dan ibunya berbicara perkataan yang semalam sudah dibilang. Sabar pun bertanya kepada ibunya, kenapa harus mengulang kata-kata semalam.
Dan ibunya pun menyuruh Sabar untuk siap-siap supaya nggak telat ke akad pernikahannya Astrid. Dan Sabar berkata kepada ibunya bahwa akad Astrid kan sudah kemarin. Dan Sabar pun ditelepon oleh Billy. Dan Billy pun juga sama menyuruh Sabar untuk siap-siap ke acara akadnya Astrid. Dan Sabar pun menelpon Billy dan berkata bahwa dia merasa ada yang aneh. Dan saat Sabar mau berangkat, sama seperti kemarin, mobilnya Sabar tidak mau hidup. Dan saat Sabar ngambil uang di ATM, sama seperti kejadian sebelumnya, orang yang kerja di situ terjatuh. Dan saat di perjalanan pun Sabar menaiki taksi online yang sama. Di dalam mobil tersebut Sabar sedang mencari kamera, di mana Sabar merasa bahwa dia sedang dikerjai. Dan Sabar pun sampai di acara pernikahannya Astrid. Dan di situ Sabar bertanya kepada Billy, kameranya diletakkan di mana? Billy dan yang lain pun merasa aneh kepada Sabar, sebab karena tidak ada yang merasa mengerjai Sabar. Dan Sabar pun mendengar apa yang sudah disebutkan oleh temannya kemarin. Dan saat temannya sedang berbicara, tiba-tiba Sabar berkata apa yang ingin dikatakan temannya tersebut. Karena dia sudah tahu apa yang ingin dikatakan oleh temannya. Dan temannya bertanya kepada Sabar, kenapa dia bisa tahu? Dan Sabar berkata bahwa dia sudah pernah dengar perkataan tersebut. Dan Sabar pun tambah bingung, apa sebenarnya yang terjadi. Dan saat akad sedang dimulai, Sabar berkata bahwa Dimas akan salah dalam pengucapannya. Dan itu benar-benar terjadi. Dan sama seperti kejadian sebelumnya, di mana temannya Dimas yang semasa sekolah di luar pun datang. Dan Sabar pun pulang. Dan sampai di rumah, Sabar pun langsung tidur. Dan handphonenya Sabar pun berbunyi, dan Sabar pun terbangun. Sama seperti kejadian sebelumnya, yaitu ditelepon oleh ibunya. Dan ibunya pun menyuruh Sabar untuk bangun dan siap-siap. Dan Sabar pun berkata kepada ibunya bahwa hari ini sudah dilakukannya kemarin. Dan dia sudah datang ke nikahannya Astrid 2 kali. Dan Billy pun menelpon Sabar dan Sabar berkata kepada Billy bahwa dia mengulang hari kemarin. Dan Sabar pun sampai di acaranya. Dan Sabar pun mengajak Billy untuk berbicara berdua. Sabar berkata kepada Billy bahwa dia sudah terbangun 3 hari di hari yang sama. Dan Billy pun menyuruh Sabar untuk buktikan bahwa hari ini berulang terus. Dan Billy pun bertanya kepada Sabar, celana dalamnya Billy apa? Dan Billy pun memperkenalkan celana dalamnya. Dan Sabar pun terbangun di hari yang sama kembali, di mana handphonenya yang ditelepon oleh ibunya. Dan sampai di acara, Billy berkata buktikan ke dia bahwa harinya berulang. Dan Sabar berkata bahwa Billy nggak pakai celana dalam. Dan Sabar pun terbangun lagi dan ditelepon oleh ibunya. Dan sampai di acara, Billy pun meminta bukti lagi kalau harinya berulang terus. Dan Billy pun bertanya berapa duit di dalam dompetnya. Dan Sabar pun terbangun lagi. Dan sampai di acara, Billy bertanya ada berapa duit di dompetnya. Dan Sabar pun menjawab, Rp352.000. Dan Sabar pun berencana untuk menggagalkan acara pernikahannya Astrid. Dan Billy pun berkata kepada Sabar bahwa Sabar ngeprank dia. Dan kita beralih di mana Sabar dan teman-temannya yang sedang berada di kafe. Dan pekerja yang di sana berkata kepada mereka bahwa videonya Sabar dikasih musik terus diuploadnya. Dan Sabar pun bertanya bahwa apakah dia Neneng bukan Nanang. Dan dia pun menjawab bahwa dialah Neneng bukan Nanang. Dan Sabar pun marah dan pekerja tersebut pun pergi. Dan Sabar pun terbangun di hari yang sama lagi. Dan sampai di acara, dan acara pun dimulai. Dan tiba-tiba datang seorang perempuan di mana dia mengaku bahwa dia tunangan Dimas yang sah. Dan dia berkata bahwa dia lagi hamil anaknya Dimas. Dan Astrid pun pergi dari situ. Dan Sabar pun sampai di mana Astrid yang lagi menyendiri karena pernikahannya yang batal. Dan Sabar pun terbangun kembali di hari yang sama. Dan sampai di kejadian di mana dia yang berbicara dengan Astrid yang lagi kecewa dengan Dimas. Dan di mana Dimas menelpon perempuan yang tadi datang dan membuat pernikahan Astrid batal. Di mana Sabar berterima kasih kepada perempuan tersebut. Dan Sabar pun pergi bersama Astrid. Dan mereka pun sampai di rumahnya Sabar. Sabar pun meminta Astrid untuk memakai cincinnya yang pernah dikasih oleh Sabar. Sabar meminta ke Astrid untuk menikah bersamanya. Sabar pun terbangun di hari yang sama lagi. Dan Sabar pun sampai di acara. Di mana Sabar berkata kepada Billy bahwa kalau Astrid bukan jodohnya dan dia harus ikhlas. Dan Sabar pun terbangun di hari yang sama lagi.
dan Sabar pun memutuskan untuk tidak pergi ke acara pernikahan Astrid dan mengikuti kegiatan kawannya yang santai-santai di rumah. Saat sedang santai-santai, tiba-tiba Billy datang dan berkata bahwa Sabar gak nepatin janji. Karena semalam dia bilang mau nelpon lagi tapi tidak jadi. Dan Sabar pun mengingat kejadian itu, di mana Sabar berkata bahwa saat dia menelpon Billy, di parkiran kantor ada pengemis yang doain Sabar. Dan Sabar berpikir bahwa dia dikutuk oleh pengemis itu. Dan Sabar pun terbangun lagi di hari yang sama. Dan Billy pun telepon Sabar seperti biasanya, mengingatkan supaya tidak telat datang. Dan Sabar pun berangkat ke acara di mana hal-hal yang pernah dilewatinya begitu saja, sekarang dia membantu orang tersebut. Dari membantu orang yang handphone akan jatuh dan orang yang akan jatuh. Dan Sabar pun sampai di acara tersebut. Saat di acara di mana Sabar yang biasa tidak ikhlas dengan pernikahannya Astrid, dan sekarang dia kelihatan ikhlas dan bahagia. Dan Sabar pun mau pergi dari acara tersebut. Billy pun bertanya, Sabar mau kemana? Dan Sabar berkata bahwa dia mau pergi ke rumah bapaknya. Billy pun senang mendengar hal itu. Dan Sabar pun sampai di rumah bapaknya. Bapaknya terkejut melihat kedatangan Sabar. Dan bapaknya menyuruhnya untuk masuk. Bapaknya Sabar menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi sampai ibu dan bapaknya Sabar berpisah. Bapaknya meminta maaf kepada Sabar. Dan saat Sabar mau pulang, bapaknya meminta maaf. Dan Sabar pun langsung memeluk bapaknya. Kita beralih di mana Sabar yang datang ke acara Astrid dan Sabar ingin pergi ke toilet. Dan saat sampai di toilet, antrian toilet terlalu ramai. Dan Sabar memutuskan untuk menggunakan toilet yang ada di ruangan lain. Dan saat Sabar sudah selesai, tiba-tiba ada yang berkata untuk jangan lupa disiram. Sabar pun terkejut. Dan Sabar pun membuka gorden yang ada di belakangnya. Dan ternyata di belakang gorden tersebut adalah Tiffany. Dan mereka berdua pun mengadu siapa yang paling berat masalah yang sedang dihadapi mereka. Dan Tiffany pun berbicara apa saja masalah yang dialaminya. Masalah gue gak pernah dianggap manusia di dunia ini. Gue selalu dijadiin badut, ajang. Dan setelah selesai bercerita, Tiffany bertanya kepada Sabar apakah masalahnya lebih berat dari dia. Dan Sabar pun menjawab tidak. Sabar pun mengajak Tiffany untuk menikah bersama dia. Dan Sabar memasangkan cincinnya di jarinya Tiffany. Tiffany berkata bahwa dia belum tahu namanya Sabar. Dan Sabar menjawab bahwa namanya Sabar. Tiffany berbicara bahwa sekarang untuk tahu nama calon suaminya aja harus sabar. Dan Sabar pun memberikan kartu namanya. Kita beralih di mana Sabar yang terbangun dari tidurnya dan ditelepon oleh seseorang. Dan ternyata itu suaranya Tiffany. Di mana Sabar yang menyangka bahwa itu ibunya yang telepon. Dan Sabar pun langsung melihat ke arah tanggal dan jam. Dan Sabar pun sangat senang sebab dia berhasil keluar dari hari yang sudah berulang-ulang dialaminya. Dan Sabar pun mengajak Tiffany untuk ketemuan. Scene berpindah di mana Sabar yang sudah sampai di kafe tempat bertemu dengan Tiffany. Dan mereka berdua pun mengobrol. Kita beralih di mana Sabar yang datang ke rumah bapaknya. Di mana ternyata bapaknya sudah meninggal. Sabar pun menangis. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.